Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih kencang nih suaranya ya. Masih, Prof. Kalau Iya. Prof, belum selesai Prof. Masya Allah. Jadi, alhamdulillah pada siang hari ini kelihatan wajah-wajah yang ceria ya, wajah-wajah yang lagi puasa dengan semangat jihad. Ya, insya Allah apa yang mau kita harapkan ini bisa tercapai ya. Insya Allah pahalanya akan berlipat ganda karena kita selain puasa juga melakukan jihad ya. Dia menuntut ilmu ini juga jihad ya. Jadi jihad ini tidak hanya dalam arti berperang secara fisik ya. Jadi insya Allah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda ya. Amin ya rabbal alamin. Dan lebih istimewa lagi hari ini adalah pertemuan kita terakhir tanpa terasa 6 sesi sudah kita lewati ya. 6 sesi sudah kita lewati. Insya Allah minggu depan kita ketemu dalam ujian akhir semester UAS ya. Di minggu depan kita UAS. Jadi kalau materi ya rasanya sudah cukup ya. Jadi materi saya upayakan sesimpel mungkin ya. Jadi terakhir saya sudah kirim juga format proposal ya. Jadi proposal itu singkat, padat, dan jelas. Ya. Jadi target untuk mata kuliah Metopel ya untuk nilai UAS ya kita ambil dari proposal ya. Jadi kalau kemarin UTS kita ambil dari bab 1 dan bab 2 ya. Sekarang untuk nilai UAS-nya itu kita ambil dari proposal lengkap. Jadi bab 1, 2, dan 3 ya. Formatnya sudah saya kirim juga di grup. Format proposalnya pokok-pokok bahasannya diisi termasuk juga bagaimana menulis sebuah format latar belakang ya. Jadi biasanya membuat latar belakang ini yang biasanya menjadi tantangan tersendiri ya. Jadi latar belakang, jadi modalnya sudah sering saya sampaikan ya. Modalnya hanya satu. Anda harus membaca ya. Bacalah ya. Jadi Anda kumpulkan jurnal, beberapa jurnal, baca jurnalnya ya. Kemudian panduan skripsi dibaca, kemudian ya mungkin itu yang terpenting ya. Jadi jurnal. Jurnal ini fungsinya untuk menimbulkan inspirasi. Anda mau risetnya apa ya. Makanya kalau risetnya di bidang wakaf atau di bidang zakat, maka carilah jurnal wakaf ya. Penelitian tentang wakaf untuk beberapa jumlah ya. Makin banyak makin bagus ya. Jadi itu prinsipnya seperti itu ya. Jadi sekarang kita akan saya perlihatkan mungkin untuk pengolahan data ya sebentar ya. Jadi bagaimana cara mengolah data. Jadi data yang kita olah mungkin kita bagi dua, ada data kualitatif dan data kuantitatif ya. Jadi untuk data kualitatif itu akan coba saya perlihatkan namanya N5O. Jadi N5O ini adalah semacam software untuk mengolah data kualitatif. Ya. Jadi sebetulnya bukan hanya untuk mengolah data, bagaimana membuat latar belakang, bagaimana membuat literatur review, juga ada di N5O ini. Ya. Jadi N5O ini sangat memudahkan kita untuk melakukan penelitian. Ya. Nah, kenapa riset kualitatif itu disarankan menggunakan N5O? Karena memudahkan untuk memanage filenya. Jadi kalau
data kualitatif, apakah itu dalam bentuk video, dalam bentuk audio, dalam bentuk dokumen, ya, itu semuanya bisa disatukan dalam N5O. Ya. Data dokumennya dalam bentuk Excel, dalam bentuk Word, dalam bentuk PowerPoint, itu nggak ada masalah. Ya. Jadi ini kelebihan N5O. Ya. Jadi dia bisa mengolah data kualitatif. Ya. Dan yang kualitatif lain juga bisa dengan bibliometrik atau post-view. Ya. Post-view, jadi ini juga riset yang dilakukan dengan cara namanya kajian pustaka. Jadi kajian pustaka ini meneliti penelitian orang lain. Jadi kan kelihatannya enak ya. Jadi kita hanya meneliti penelitian orang. Katakanlah riset mengenai wakaf atau riset mengenai perbankan syariah atau riset mengenai produk perbankan syariah, produk salam, produk murabahah, apalah topiknya. Atau bisa kita riset ya. Siapa yang melakukan riset, yang fokus melakukan riset terhadap produk bank syariah ya. Siapa yang pakarnya itu terlihat di post-view. Jadi namanya kajian pustaka ini akan terlihat nanti siapa yang menjadi rujukan ya, yang menjadi rujukan kalau orang melakukan riset mengenai produk bank syariah ya. Itu di kajian pustaka dengan menggunakan post-view atau bibliometrik. Itu akan bisa di itu bisa dilihat siapa pakarnya ya. Kemudian termasuk juga negara nanti ya. Jadi negara mana yang paling banyak risetnya mengenai wakaf ya. Jadi umpamanya di Asia ya, antara Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, manakah negara yang paling ya banyak meriset tentang yang namanya wakaf. Itu akan terlihat ya. Itu namanya bibliometrik ya. Itu riset dengan kajian pustaka ya. Baik, saya akan coba menampilkan mungkin N5O dulu ya. Sebentar saya izin. Ya, ini namanya N5O Plus ya, 12 Plus ya. Ini ada serinya. Software ini memang berbayar ya. Jadi kalau Anda beli yang originalnya cukup lumayan harganya. Tapi Anda bisa memperoleh di Shopee dengan harga ya relatif murah ya. Jadi silakan bagi yang berminat. Pertama risetnya mengenai kualitatif ya. Di tampilan awalnya seperti ini ya. Ini adalah untuk membuka data baru ya. Kemudian ini sampel yang ada. Saya tidak akan menjelaskan ini, cuman yang penting saja mungkin yang saya contohkan ya. Ini ada riset mengenai cash wakaf Lim Sukuk yang datanya sudah pernah diinput di N5O ya.
Ya, memang sedikit agak lambat karena memang softwarenya cukup berat ya. Jadi Envipo ini kelebihannya adalah dia bisa menyimpan data dalam bentuk apapun. Ya. Ini ada bagian data. Ini ada quick access, jadi membuat akses yang cepat kita buka. Ya. Dan ini ada data, dan ada namanya kode. Mungkin kita lihat di sini untuk data. Ya. Jadi datanya ini bisa dalam bentuk dokumen. Mudah-mudahan terlihat di monitor ya. Ini dokumen. Ya. Jadi kita bisa mengimport data hasil penelitian ya mungkin dari jurnal, dari apa ya, dari dokumen-dokumen, apakah dokumennya dalam bentuk PDF, dalam bentuk Word, dalam bentuk Excel ataupun dalam bentuk apapun itu bisa ya. Jadi sehingga kita punya satu manajemen file ya. Jadi filenya tidak berantakan kemana-mana. Ya. Kemudian bisa juga kalau kita punya audio, jadi mungkin kita melakukan wawancara, ya, tapi hanya dalam bentuk audio, bukan video, ya, sehingga nanti akan muncul di sini topiknya apa, kemudian audionya, ya. Kemudian di samping itu juga bisa dalam bentuk video. Ya. Jadi ini mungkin yang cukup banyak juga ya. Jadi apa namanya? Kalau kita wawancara di zaman sekarang, mungkin bagusnya merekam dalam bentuk video. Ya. Atau kalau nggak boleh video, minimal audio. Ya. Jadi kita tidak susah untuk mencatat. Ya. Jadi dalam Envipo ini data yang sudah apa namanya video ini harus kita transkrip, ya. Dia harus kita catat. Jadi ini ada 3 video di sini ya, 3 video. Kita akan coba buka yang pertama dulu. Ya. Mungkin suaranya Anda tidak mendengar ya, tapi ini nggak apa-apa. Ini sebagai contoh aja, ini ada sebuah video. Ya. Jadi mengenai cash wakaf link sukuk. Nah, saya ambil datanya bagaimana pandangan para ulama mengenai cash wakaf link sukuk. Ya, jadi CLS, jadi cash wakaf link sukuk. Ya. Jadi di antara para ilmuwan atau ulama itu ada yang berbeda pandangan. Ya. Ini adalah salah satu tokoh yang mempunyai pandangan yang berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia. Ya. Jadi ini bisa kita putar, kemudian nanti kita buat fasilitasnya.
Nah, kita bisa mencatat. Jadi kita bisa mencatat apa yang disampaikan oleh informan di sini ya. Jadi kita bisa mencatat, di sini bisa kita ketik ya hasil pembicaraannya apa. Ya. Ini, kemudian kalau sudah selesai kita catat ya. Kemudian bisa kita lanjutkan. Ya. Jadi, hasil pembicaraannya seperti apa ya. Jadi, kita namanya melakukan transkrip dulu. Jadi kita transkrip wawancara dari informan ya. Jadi kita ketik apa yang dia sampaikan tadi. Jadi, kemudian kalau sudah kita lanjut ya. Jadi, banyak informan mengatakan mengenai pemerintah sudah meluncing yang namanya cash wakaf link sukuk ya. Ini kalau sudah, ini biar nggak terlalu lama, katakanlah ini sudah selesai kita catat ya, bla 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 bla, yang penting. Dan nanti kita lanjut lagi, next ya. Otoritas Jasa Keuangan Kalau sudah kita naik lagi ya. Jadi demikian, jadi sehingga pembicaraan-pembicaraan penting ya, yang harus kita tulis di sini bisa difasilitasi dengan NPFO ya. Kemudian nanti kalau ada data dalam bentuk dokumen ya. Ini saya tutup dulu. Ada data dalam bentuk dokumen ya. Ini mungkin ini adalah hasil seminar atau materi-materi seminar ya. Jadi bisa kita import ya. Ini kan namanya data apa namanya, data sekunder ya. Ini adalah data dari hasil seminar dalam bentuk PDF ya. Dalam bentuk PDF. Ini dari Direktur Pembiayaan Syariah ya. Jadi semua data yang ada di sini kalau kita perlukan ya tinggal kita kutip saja. Ya. Kita butuh data ini ya, milestone, ya, milestone terhadap sukuk negara ya, jadi sukuk negara atau obligasi ya. Dan penerbitan sukuk internasional. Ini data dokumen ya. Data dokumen, ini bisa kita jadikan sebagai sumber data. Ya. Jadi ada data dalam bentuk dokumen, ada dalam data dalam bentuk audio, dalam bentuk video. Jadi sehingga ketiga sumber yang berbeda ini bisa diintegrasikan. Ya. Jadi kalau sudah, maka kita akan melakukan namanya pengkodingan, ya. Memberi kode. Ya. Jadi kode untuk
masing-masing ada gambar yang ada di sini. Jadi itu adalah proses yang kedua. Ya, jadi sudah dijelaskan. Jadi data bisa berupa data dalam bentuk dokumen, data dalam bentuk audio, atau data dalam bentuk video. Kalau dalam bentuk video, saya sarankan data videonya cukup jernih dan mudah untuk dimengerti. Jadi jelas gambarnya. Jadi semua gambar ini sudah bisa kita gunakan untuk hasil riset. Jadi dengan cara melakukan yang namanya transkrip. Jadi mentranskrip hasil wawancara. Jadi hasil wawancara itu ditranskrip harus original, asli. Jadi apa yang disampaikan oleh pembicara, kalimatnya tidak boleh kita kurangi dan tidak boleh kita lebihkan. Harus persis. Nah, ini namanya adalah transkrip wawancara. Di mana nanti transkrip wawancara ini akan dijadikan sebagai lampiran nanti bahwa Anda memang melakukan wawancara. Jadi untuk validasi, mengukur reliabilitas riset Anda itu bisa dilihat dari daftar, daftar dari upload yang ada di Siakat. Jadi bisa dilihat dari sana. Jadi bagaimana Anda berkonsultasi, kemudian apakah data Anda valid atau tidak, nanti akan dilakukan konfirmasi. Jadi informannya siapa? Jadi di riset Anda informannya adalah CIO Bank Syariah. Tapi ternyata yang Anda wawancarai hanya asisten manajer. Ini tentu informasi Anda tidak valid. Jadi kita akan memastikan betul nggak informan yang Anda tuju itu. Makanya alangkah indahnya kalau ada dalam bentuk videonya. Atau paling tidaknya dalam bentuk audionya. Itu adalah saran kami untuk data. Jadi ini dari data yang ada ini tinggal kita olah. Jadi kita ambil apa yang penting-pentingnya. Jadi akan diolah, dilihat dari sisi kesamaan. Jadi, kemudian dilihat juga dari sisi yang namanya siapa yang menulis duluan. Jadi tentang wakaf. Siapa pakar yang awal-awal lebih dulu menulis tentang wakaf. Profesor X. Dari Profesor X ini siapa yang banyak merujuk tulisannya. Jadi sehingga kelihatan jejak rekam jejak dari para autor atau pengarangnya. Jadi dilihat dari aspek topik, dari aspek pengarangnya, dari aspek negaranya juga dilihat, dari aspek kerjasamanya. Makanya sangat penting kerjasama antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya. Ini contoh, jadi pengelolaan data dengan NPIPU.
Ini adalah contoh keluaran dari NFIPO. Jadi dari data yang diolah tadi bisa terlihat nanti apa kata-kata yang sering muncul. Jadi kata-kata yang sering muncul biasanya dia akan ukuran hurufnya lebih besar. Jadi di sini kita dapat melihat umpamanya kata yang sering muncul diucapkan oleh informan adalah tentang masyarakat, keluarga, ekonomi. Jadi ada topik yang dibahas mengenai ekonomi, ekonomi baik ekonomi keluarga dan ekonomi masyarakat. Jadi ekonomi keluarga, masyarakat dan ekonomi sosial. Juga di sini ada yang cukup besar juga ada bantuan, ada kata-kata bantuan, ada kata-kata Islam, harapan, distribusi. Jadi dari kalimat-kalimat kunci ini kita bisa nanti merangkai atau mengambil suatu kesimpulan. Sebetulnya apa yang menjadi konsen hasil dari wawancara. Apakah wawancara sebetulnya yang dia inginkan adalah umpamanya Islamnya, atau mungkin lebih fokus kepada ekonomi keluarga. Itu sangat bisa nanti dibaca. Jadi topik atau hasil penelitian ini lebih beratnya ke mana. Ini adalah salah satu bentuk output dari NFIPO. Ya, jadi untuk teknis bagaimana menggunakan software, bagaimana menggunakan NFIPO, bagaimana menggunakan AMOS, bagaimana menggunakan SPSS, bagaimana menggunakan ListRail. Anda nggak usah khawatir. Jadi banyak tutorial mengenai cara mengolah data di YouTube. Jadi nggak usah pusing. Jadi semuanya ada, bagaimana menggunakan NFIPO, bagaimana menggunakan AMOS, bagaimana menggunakan ListRail, SPSS, banyak lagi alat analisis data yang lainnya. Jadi Anda nggak usah khawatir. Jadi kita tidak akan belajar bagaimana menggunakan NFIPO di sini. Cuman yang perlu dijelaskan bahwa NFIPO ini bisa mengolah data yang sifatnya kualitatif. Jadi hasil wawancara, apakah dalam bentuk video, audio, ataupun dalam bentuk dokumen itu bisa dirangkum menjadi satu di dalam NFIPO. Jadi cukup membantu, cukup menarik, dan bisa juga nanti dilihat dari data yang masuk, dari jurnal yang masuk, bagaimana sebuah riset itu. Karena riset wakaf, siapa pakar wakafnya di Indonesia, kelihatan nanti. Siapa pakar wakafnya di Malaysia, itu kelihatan dari jurnal-jurnalnya. Siapa peneliti yang jadi panutan di Asia. Jadi pakar wakafnya siapa nih? Apakah orang Malaysia berkiblat ke Indonesia atau orang Indonesia belajar atau berkiblat ke orang Malaysia, itu kelihatan nanti. Jadi rekam jejak sebuah riset terlihat. Itu namanya riset kajian pustaka. Jadi Anda meneliti data penelitian yang sudah diteliti orang. Jadi meneliti penelitian orang. Itu namanya kajian pustaka. Jadi riset dengan melakukan riset penelitian tertentu.
Itu apa namanya? Tapi jangan dianggap mudah, gampang ya. Jadi karena dia punya tantangan tersendiri juga ya. Kita harus bisa mengelaborasinya ya. Jadi riset kualitatif sangat dibutuhkan kemampuan kita menulis. Kemampuan menulis bisa diperoleh dengan cara banyak membaca. Jadi sangat ditentukan oleh kemampuan membaca ya. Jadi orang yang rajin membaca, orang yang tulisannya bagus ya, tulisannya bagus, sudah pasti dia adalah pembaca yang baik ya. Kita kan bisa melihat nih tulisan jurnal seseorang ya. Ini jurnalnya kok bagus sekali ya. Jadi isinya itu daging semua, kira-kira begitu ya. Kan ada juga riset orang isinya tulang semua ya. Jadi nggak ada isinya gitu kan. Ya, cerita kemana-kemana tentu nggak ada intinya, nggak jelas gitu kan. Tapi ada juga buku penelitian orang itu yang dia tulis itu ya bobot semua, inti semua ya, penting semua ya. Jadi kita membaca itu 2-3 halaman terasa ilmu itu nambah gitu ya. Jadi kayaknya nih betul-betul ya kualitasnya gitu kan. Nah, mungkin Anda bisa merasakan itu, pernah merasakan itu ya. Jadi kenapa dia bisa menulis seperti itu? Berarti dia sudah membaca banyak jurnal-jurnal. Dia sudah membaca banyak tulisan-tulisan. Ya. Jadi seorang pembaca yang baik adalah seorang penulis yang baik, pasti dia seorang pembaca yang baik. Kalau Anda ingin menjadi penulis yang baik, menulis proposal dengan baik, ya, agar bagus proposalnya, maka salah satunya adalah baca, banyak membaca. Ya. Ini pesan saya untuk kelas ini. Ya. Karena pertemuan kita, pertemuan terakhir, maka saya sampaikan bahwa minggu depan kita sudah UAS. Minggu depan UAS, di mana UAS untuk metode penelitian, Anda diminta membuat sebuah proposal. Ya, proposal tentu dengan topik bebas, tapi dalam tanda petik tentu berkaitan dengan keuangan syariah. Ya. Inilah yang kita coba selama ini. Bagi yang punya ide, topik, silakan dibahas. Ya. Jadi proposal yang Anda buat maksimal 25 halaman. Catat ya. Proposal itu maksimal 25 halaman. Proposal yang bagus tidak diukur dari halamannya. Tidak diukur dari jumlah halamannya, tapi bobot dari isinya. Ya. Jadi mungkin 20 halaman cukup. Mungkin 15 halaman juga boleh, tapi isinya jelas semua. Ya, clear semuanya. Ya. Clean and clear. Bagaimana mengangkat latar belakangnya. Latar belakangnya 2 halaman cukup. Ya. Tapi isinya daging semua, referensi dari jurnal-jurnal semua. Ya. Jadi pembacanya akan merasakan ya di banyak pengetahuan yang diperoleh walaupun baru membaca 2 halaman. Ya. Jadi sebuah proposal yang baik adalah proposal yang penuh dengan yang simple, padat dan jelas. Ya. Jadi proposal yang baik, dia simple, padat, jelas. Bukan halamannya yang banyak. Ya. Jadi proposalnya 50 halaman, isinya nggak jelas semua buat apa. Ya. Makin dibaca makin pusing, itu nggak perlu. Ya. Jadi itu informasi bahwa minggu depan kita UAS. Ya. UAS-nya adalah melengkapi ya apa yang sudah Anda kerjakan di UTS. UTS kemarin kan bab 1 sampai bab 2. Ya, sekarang lengkap. Ya. Jadi silakan dilengkapi. Jadi saya sudah mengirim juga kemarin format proposal seperti apa. Kemudian video tutorial bagaimana menggunakan Mendeley. Anda wajib menggunakan Mendeley. Ya. Kemudian
bagaimana membuat latar belakang, juga ada video yang saya share, ada video dari dosen Brawijaya. Dia menjelaskan juga simple ya. Jadi kalau ada video tutorialnya itu kan enak ya. Jadi kalau membacanya mungkin Anda kebanyakan membaca nanti ya. Jadi tutorial banyak saya kirim, membuat latar belakang, membuat literatur review dan membuat abstrak ya. Ini dalam rangka memudahkan Anda untuk membuat proposal, itu upaya yang bisa saya lakukan. Ya. Jadi hari ini kita buka sesi tanya jawab. Ya mungkin ada yang mau membahas proposal yang sedang digarap sekarang, ya. Atau mungkin masih ada yang blank ini, masih ada yang belum dapat ide, ya. Belum jelas mau bikin apa, ya. Karena kalau Anda ingin tamat 2 tahun selesai, maka proposal Anda sudah diharapkan sudah memenuhi standar ya. Jadi sehingga nanti semester 4 Anda tinggal mengajukan ke pasca dan nanti akan dilakukan seminar, kemudian baru ditunjuk dosen pembimbingnya. Jadi waktu nggak banyak. Jadi hanya 4 bulan. 4 bulan tesis sudah harus selesai. Itu kalau Anda ingin tamatnya adalah 2 tahun atau 4 semester. Ya. Kecuali memang ada yang betah di Ahmad Dahlan. Oh, nggak enak lama-lama di Ahmad Dahlan, cepat tamat. Ya. Pengen jadi mahasiswa dulu biar asik. Gitu, ya. Udah tua-tua jadi mahasiswa, kan status mahasiswa. Ya. Kalau ada juga yang hobinya jadi mahasiswa yang abadi, juga nggak apa-apa juga. Ya. Jadi, sehingga sayang dia ya mau berpisah dengan ITB Ahmad Dahlan. Oke, kita mulai dari yang sebelah kiri. Ahmad Fahru Roji, silakan. Ya, ya. 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 Ya, jadi ini menarik sekali ya. Jadi mengenai sumber data ya. Jadi sumber data, makanya kita di proposalnya udah jelas nih ya. Kita sumber data kita dari mana gitu ya. Oh, tunggu. Jadi mengenai sumber data. Jadi sumber data dari mana pun bisa. Jadi apakah itu dari wawancara langsung, ya, nah, itu juga
sudah pasti bisa. Tapi dari video juga bisa. Tentu di bab 3 dijelaskan. Ya. Jadi video yang ada di YouTube. Tentu videonya kita pilih video yang memang punya referensi kuat. Ya. Jadi umpamanya video dari hasil webinar yang dilakukan oleh lembaga yang jelas. Punya lembaganya yang melakukan webinar umpamanya OJK, yang melakukan webinar umpamanya Bank Indonesia, ya, atau umpamanya yang melakukan webinarnya adalah lembaga-lembaga yang resmi, Ikatan Akuntan Indonesia. Ya. Nah, tentu ini bisa dijadikan referensi sepanjang topik yang kita bahas ada di seminar itu. Ya, jadi sehingga sumber data dari YouTube itu diperbolehkan. Ya. Jadi boleh, yang penting dijelaskan sumbernya dari mana. Ya. Jadi siapa pembicaranya. Ya. Jadi YouTube-nya dibuat dalam kerangka apa? Apakah berita dari CNN, umpamanya kan juga banyak berita CNN ini kan durasinya pendek-pendek, tapi kan juga banyak memuat juga berita-berita yang cukup penting. Ya. Itu juga bisa dijadikan sumber data. Ya. Jadi itu namanya data dari elektronik. Ya. Jadi kalau Anda baca buku Uma Sekaran. Jadi dalam buku Uma Sekaran itu dijelaskan bahwa sumber data itu ya bisa dari sumber data yang namanya elektronik. Kalau dia mengatakan elektronik. Ya. Jadi kalau sekarang mungkin lebih pasnya ya medsos, ya, media sosial. Jadi apakah itu berupa YouTube atau mungkin berupa namanya ya tentu dilihatlah YouTube umpamanya yang memang acara yang ilmiah gitu ya. Jadi acara yang ilmiah yang diadakan oleh lembaga yang kompeten ya. Itu yang saya bilang tadi, itu boleh ya. Jadi banyak mahasiswa selama ini nggak tahu ya. Jadi sehingga sumber datanya di mana kan tergantung dari data yang kita butuhkan. Umpamanya begini. Kemarin ada riset mahasiswa bimbingan saya mengenai tantangan bagi bank syariah menghadapi era digital. Ya. Jadi tantangan bank syariah di era digital. Itu materinya 50% diambil dari YouTube. Karena banyak seminar-seminar, webinar yang membahas tentang kesiapan ya masing-masing bank menghadapi era digital. Ya. Nah, itu 50% itu sumbernya dari YouTube. Itu bimbingan saya. Jadi artinya boleh data itu dari video. Ya. Kemudian mengenai buku digital juga boleh. Kan? Jadi tidak mesti bukunya dalam bentuk hardcover. Ya. Jadi buku digital kan juga terdaftar di perpustakaan, punya ISSN juga. Ya. Yang penting itu, jadi siapa pengarangnya, siapa yang publish, ISSN-nya kan ada. Ya. Karena ya ke depan ini ya semuanya akan mengurangi namanya hardcover, paperless. Ya. Jadi semuanya elektronik, buku elektronik, jurnal pun sekarang juga elektronik. Ya. Kan hampir tidak ada jurnal yang dicetak manual, hardcover. Ya. Kalaupun ada mungkin hanya sebagai sampel di perpustakaan, ya. Sisanya pasti dalam bentuk soft copy. Ya. Mengenai tahun, ya. Tahun kalau di sana tercantum hanya tahun Hijriah, ya, mungkin diupayakan mencari konversinya, ya. Konversinya. Ya. Jadi sehingga biasanya kalau dia buku tentu ada tahun penerbit, ya walaupun tahunnya
tahun Hijriah, ya, tapi kan bisa juga kita bikin 2 versi, ya. Hijriahnya tahun sekian, tahun Masehi tahun sekian, ya. Mengenai pengutipan, ya, jadi walaupun dia dalam bahasa Arab, ya, tapi kalau dia berbahasa Arab itu sebaiknya kita konversi ke bahasa Latin, ya. Jadi pengutipan disarankan menggunakan pengutipan tidak langsung, ya. Jadi maksudnya kalau kutipan tidak langsung itu apa namanya, kita tidak mengcopy paste dari sumber aslinya, ya. Jadi kita bisa memodifikasi kalimat, ya, tapi tidak merubah artinya, tidak merubah maknanya, ya. Itu dalam hal kutipan, ya. Jadi kalau ada sumbernya dari buku-buku berbahasa Arab, maka sebaiknya dibuatkan apa namanya dalam bahasa Latinnya, ya. Kemudian ya kalau bisa diterjemahkan sekalian juga nggak apa-apa, ya. Jadi sehingga nggak mesti original apa namanya teks yang ada di buku itu. Jadi hindari mengutip teks yang original karena nanti Turnitin-nya tinggi. Jadi salah satu upaya menghindari atau memperkecil Turnitin adalah dengan mengutip secara tidak langsung. Kalau secara tidak langsung kita akan boleh merubah kalimatnya, ya, tapi tidak boleh merubah makna, ya. Jadi itu sarannya, ya. Jadi itu yang saya tangkap dari 3 poin pertanyaan tadi, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke Sukriendi, silakan. Terima kasih, Prof. Prof, saya akan melihat atau membaca beberapa jurnal bahwa kebanyakan untuk yang keuangan syariah itu jurnalnya kebanyakan di di kajian pustaka atau dia mungkin kebanyakan di wawancara, sementara yang untuk field research itu jarang sekali. Ada sih tapi jarang untuk menggunakan metode survei atau menyebarkan kuesioner. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah boleh dari metode pustaka atau metode wawancara itu kemudian kita konversi ke metode survei atau wawancara? Itu yang pertama, Prof. Kemudian yang kedua, kan ada penelitian-penelitian terdahulu yang dia kurang match dengan rencana yang akan kita kembangkan itu. Nah, dari apakah kita misalkan melakukan penelitian yang model baru, kemudian belum ada penelitian terdahulu, apakah bisa tanpa metode, tanpa ada penelitian terdahulu? Artinya kita melakukan modifikasi baru, begitu, Prof. Terima kasih. Ya, perlu pemahaman yang clear dulu, ya. Jadi dalam kolektif data. Jadi kolektif data, mengumpulkan data. Jadi harus clear. Apakah Anda melakukan survei, melakukan wawancara, ya, kemudian apalagi tadi itu ya, wawancara, survei, atau tadi ada juga Anda sebutkan mengenai kajian pustaka, kemudian ada juga yang namanya kuesioner, ya. Itu hal yang berbeda semua, ya. Harus jelas Anda mau riset kolektif datanya, mau survei atau wawancara. Kalau memang ada semuanya boleh juga, tapi harus clear nanti. Jadi yang dimaksud dengan survei itu apa? Survei itu Anda melakukan pengamatan dengan panca indera tanpa ada wawancara, tanpa ada tanya jawab. Contohnya Anda ingin mengamati bagaimana, ini contoh aja, ya. Contohnya
bagaimana suasana pasar Tanah Abang pada hari ini. Anda datang ke Tanah Abang, Anda nggak nanya-nanya, cuman mencatat kegiatannya. Ya. Di Tanah Abang sekarang ini padat sekali, jadi pembeli banyak juga yang berasal dari apapun kegiatan di sana Anda catat, Anda amati. Ya. Itu namanya survei. Tidak ada wawancara, nggak ada nanya ke pedagang, nggak boleh nanya ke konsumen, ya nggak boleh nanya kemanapun. Jadi kita hanya mengamati, survei, ya hanya berdasarkan panca indera kita. Jadi ada kalanya riset memang dilakukan dengan survei. Ya. Jadi harus dilihat dulu. Makanya metode kolektif data sangat ditentukan dengan rumusan masalah yang dibangun. Ya. Kita ingin meneliti apa nih? Ya. Kita ingin meneliti apa? Makanya rumusan masalah itu menentukan kolektif datanya. Data yang kita butuhkan apa? Cara mengambilnya bagaimana? Cara kolektifnya. Ya. Kalau kita wawancara berarti ada dua komunikasi. Anda menginterview, ya. Anda menginterview, ya, mengejar, mencari informasi. Gampangnya adalah Anda tuh jadi Najwa Shihab, ya. Tahu Najwa Shihab, ya? Kalau dia mewawancarai di televisi dengan narasumbernya kan dia kejar terus itu, ya. Dia gali terus. Dia pancing terus, ya, dia apa sih yang ada dalam kepala narasumbernya ini. Ya. Nah, Anda kayak begitu, itu namanya wawancara. Jadi kita menggali apa informasi yang ada di informan. Ya. Beda dengan survei. Ya. Kemudian kalau kuesioner biasanya kita buat pertanyaan. Apakah pertanyaannya tertutup atau terbuka? Kita bikin list pertanyaan, Mas tolong dijawab nih, ya. Ini ada kuesioner 20, kemudian kita tinggalkan, nanti dia jawab. Mungkin dia jawab nanti melalui email, ya. Itu namanya kuesioner. Jadi kuesionernya ada dua juga, ada tertutup, terbuka. Ya. Jadi kalau kuesioner terbuka, pertanyaannya terbuka. Bagaimana pendapat Anda terhadap Bitcoin? Ya. Bagaimana Bitcoin ini menurut Majelis Ulama Indonesia? Ya. Bagaimana regulasi, ya, pengamanan regulasi terhadap nasabah Bitcoin. Jadi Anda bagaimana itu adalah pertanyaan yang terbuka, ya. Tapi dalam bentuk tertulis. Tapi bisa juga kuesioner Anda tertutup, ya. Jadi tertutup mungkin dalam bentuk skala Likert, ya. Jadi apakah Anda setuju dengan adanya Bitcoin? Jadi nanti jawabannya sangat tidak setuju, 1, tidak setuju, 2, 3 moderat, 4 setuju, 5 sangat setuju. Jadi itu namanya pakai skala Likert. Ya. Kuesioner juga. Jadi saya ingin menjelaskan dulu kolektif data, ada yang kuesioner, ada tertutup, ada terbuka. Ada yang namanya survei, mengamati, pengamatan. Ya. Ada juga yang namanya wawancara. Nah, ada juga yang namanya kajian pustaka. Di kajian pustaka ini dia yang saya sampaikan tadi. Dia hanya meneliti penelitian orang. Dia tidak meneliti ke lapangan. Itu namanya penelitian pustaka. Nah, tapi kalau kita melakukan wawancara, kita harus survei, itu namanya penelitian lapangan. Ya. Mungkin itu yang perlu saya clearkan, ya. Antara wawancara, survei, kuesioner dan kajian pustaka, ya. Kemudian yang kedua tadi lupa saya pertanyaannya. Modifikasi apa tadi itu? Yang kedua tadi misalkan kita melakukan penelitian, kemudian penelitian itu sebelumnya belum pernah ada, tapi kita melakukan penelitian baru itu, Pak. Ya, oke. Ya memang diharapkan seperti itu. Itu yang namanya novelty, ada kebaharuan. Ya.
Jadi makanya dalam latar belakang itu kita harus memberikan namanya kebaharuan riset kita. Jadi kita mengantarkan latar belakang ini kan dari masalah. Ada masalah ini, masalah umpamanya Bitcoin tadi ya. Ini saya ambilnya contoh Bitcoin ya. Jadi ada kegelisahan masyarakat terhadap Bitcoin ya. Jadi ada keraguan terhadap aspek hukumnya. Jadi sehingga kita merasa penting untuk riset mengenai Bitcoin. Ya. Nah, kemudian mungkin sudah ada riset mengenai Bitcoin. Jadi aspek regulasinya sudah ada yang membahas. Mungkin kita membahas dari aspek syariahnya. Ya. Apakah produk dari Bitcoin ini produk yang memenuhi unsur syariah. Ya. Jadi ada kebaharuan yang kita bahas. Ya. Jadi dari yang lain kan membahas masalah legalitas, masalah keamanan konsumen. Kita juga bisa kita bahas masalah legalitas, keamanan konsumen, tapi juga ada tambahan masalah aspek makasih syariahnya. Ya. Itu berarti sudah ada novelty-nya, ada kebaharuan riset kita dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ya. Memang itu yang diharapkan ya, dia ada modifikasi. Itu barangkali Pak ini ya, Pak Sukriyendi, itu yang diharapkan mesti ada novelty atau kebaharuannya itu. Ya. Oh ya, Prof, ini mau kelanjutan yang pertanyaan yang satu ada yang kurang jelas, Prof. Ya. Ini kan tadi misalkan sudah ada penelitian berdasarkan kajian pustaka. Ya. Nah, atau dia melakukan penelitian yang sudah pernah diteliti oleh orang lain. Kemudian kajian pustaka itu dia konversi penelitian yang sama, kemudian subjek dan objek yang berbeda, tapi dia konversi ke dalam bentuk kuesioner. Artinya sudah ada pertanyaan-pertanyaan, tapi dia langsung turun ke lapangan untuk melakukan survei. Tapi awalnya dia kajian pustaka, tapi kemudian dia turun karena untuk melakukan pembuktian secara nyata apa benar secara pustaka itu penelitiannya, kemudian dibandingkan dengan studi lapangan gitu Pak. Terima kasih. Ya, itu bisa saja. Jadi berarti kan metodenya kan sudah berbeda. Ya. Jadi yang pertama tadi penelitian kajian pustaka dengan meneliti hasil penelitian orang. Ya. Kemudian dia ingin memperkuat lagi, dia ingin melakukan riset sendiri ya, di lapangan. Ya. Jadi untuk mengkonferensi, ya, untuk membandingkan, ya, apakah riset pustaka ini betul nggak kalau dilakukan riset lapangannya hasilnya akan sama. Ya. Itu boleh-boleh saja. Jadi itu kan namanya kan pengembangan riset. Jadi kalau bisa riset itu ya memang dilakukan pengembangan terus. Ya. Jadi makanya di akhir penelitian, di kesimpulan itu kan ada saran akademis. Ya. Saran akademis ini sebetulnya nggak main-main itu. Ya. Jadi karena dia sebuah penelitian, seorang peneliti juga menyadari kelemahan terhadap risetnya. Jadi riset yang baik juga dia akan menyampaikan kekuatan risetnya di mana dan kelemahan risetnya apa. Ya. Jadi namanya ini kan ilmiah ya. Jadi kita harus fair. Umpamanya kita riset kita mengenai persepsi Bitcoin tadi. Kita audiennya, respondennya adalah masyarakat seluruh Indonesia. Ya. Semua provinsi kita ambil datanya, sampelnya. Itu bisa menjadi kekuatan riset kita. Ya, mungkin jarang orang melakukan riset yang respondennya adalah penduduk Indonesia. Ya. Jadi, itu kekuatan kita. Kita harus sampaikan itu bahwa makanya di riset itu dikatakan bahwa populasinya 260, kemudian sampelnya diambil adalah 30 juta. Itu menunjukkan bahwa populasinya banyak. Jadi artinya kalau banyak populasinya kan kualitas risetnya makin bagus. Jadi
sunatullahnya begitu. Semakin tinggi sampel yang kita ambil, maka kualitas risetnya semakin bagus. Jadi itu kekuatan. Kelemahannya kalau ada juga harus kita sampaikan. Ya. Jadi kelemahan umpamanya dalam penyebaran kuesioner, kita menyebarkan hanya melalui Google Form. Jadi sehingga kita tidak bisa memastikan bagaimana suasana responden waktu mengisi kuesioner itu. Ya. Apakah dia mengisinya serius, atau dia mengisinya hanya merem aja matanya gitu dengan handphonenya gitu ya. Main-main. Karena ada juga yang malas kan, udah isi aja satu. Karena kuesionernya banyak ya, dia satu halaman itu satu, nanti halaman berikutnya 5 semua, nanti 3 semua kan. Itu kan akhirnya yang bagus kalau mau kuesioner kita ini kita langsung ketemu dengan respondennya. Saya mau riset nih, saya ketemu dengan Mas Faisal ya. Dia saya suruh dia ngisi, tapi di hadapan saya. Tolong diisi dong Mas ya kuesioner saya gitu kan. Dia kalau ada yang nggak jelas saya jelaskan. Ini apa maksud risetnya? Ini apa maksud pertanyaannya? Jadi saya sih yakin Mas Faisal ini mengisi serius ya. Jadi apa namanya, dia mengisi di hadapan kita, dia sediakan waktunya gitu ya. Nah, ini apa namanya, yang bagusnya begitu. Tapi kalau riset begitu kan juga kendala-kendala di lapangan banyak ya. Jadi makanya riset ini nggak ada yang sempurna ya. Jadi kalau kita bolak-balik gitu, nggak ada penelitian yang sempurna. Jadi pasti ada kelebihan dan kekurangan. Jadi makanya di riset disampaikan kelebihannya apa? Populasinya, sampelnya diambil apa namanya, masyarakat seluruh Indonesia. Ya. Jadi dari 270 juta jiwa, sampelnya ada 20%. Ini kan kebanggaan kita nih. Ya. 20% berarti kan ada 50 juta sampelnya. Ya. Ini kekuatan riset kita. Ya. Kelemahannya juga kita ceritakan. Ya. Jadi itu Pak Sukriandi ya, itu bagus, itu namanya novelty ya. Silakan. Iya, terima kasih Prof. Ya. Kemudian Mas Faisal, silakan. Ya, terima kasih Prof. Ini teknis juga sih Prof sebenarnya. Jadi kemarin kan setelah diskusi dengan Prof terkait dengan rencana tesis saya itu terkaitan dengan filsafat adat dengan perkembangan perbankan syariah ya Prof ya, yang ada di Sumatera Barat gitu kan. Jadi kemarin terkait dengan data nih Prof, kebetulan sudah ngobrol sama teman-teman di OJK juga gitu kan. Itu terkait dengan permohonan data itu kita membutuhkan surat dari kampus nih Prof gitu nih. Itu gimana ya caranya Prof nanti gitu. Terus yang kedua, terkait dengan penelitian ini, sampel data itu minimal berapa orang ya Prof gitu nih untuk kita diwawancara secara kuesioner gitu Prof. Mungkin itu aja Prof. Terima kasih Prof. Ya, dia yang pertama surat keterangan riset. Jadi mahasiswa bisa minta tolong di Sekretaris Pasca agar dibuatkan surat permohonan riset. Jadi tinggal Anda tulis, Anda sampaikan, Anda mau riset di mana, alamat lembaga yang dituju, kepada siapa, itu silakan, nanti akan dibuatkan surat pengantarnya, surat pengantar permohonan riset. Jadi sehingga nanti pihak OJK, umpamanya ada riset ke OJK, berarti OJK nanti akan membalas juga bahwa dia bersedia mahasiswa kita riset di sana. Ya. Nanti itu caranya, jadi silakan kontak Sekretaris Pasca. Ya. Kemudian mengenai apa namanya sampel, berapa sampel yang ideal. Ya. Yang jelas sampel yang ideal makin banyak makin bagus. Tapi kalau untuk data kualitatif Anda harus wawancara, kan? Biasanya kalau wawancara populasinya berapa? Biasanya kalau wawancara ini populasinya terbatas. Umpamanya populasinya
Anda bicara tadi tentang apa namanya keuangan syariah dikaitkan dengan adat, ya, adat Minang. Mungkin di sini yang akan diwawancarai adalah nenek mamanya, kan? Jadi kalau nenek mama berarti Anda topiknya umpamanya di Sumatera Barat, nanti ambil sampelnya umpamanya di kabupaten mana, dalam umpamanya di si Faizal di daerah mana? Kalau dinas di Kota Padang, Prof. Ininya di kabupaten mana aslinya? Kalau asli Agam, Prof. Dia namanya studi kasusnya di Agam, ya. Di Agam ini nanti katakanlah jumlah nenek mamanya berapa. Ini kan ada data di LKAM-nya, ya, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabaunya. Adalah jumlah nenek mamanya ada 90 orang. Jadi kalau ini kualitatif, ya bisa aja 5 orang itu sudah bisa mewakili. Ya. Itu minimal menurut saya kalau di set kualitatif yang kita harus wawancara. Ya. Tapi kalau kuantitatif tentu nggak cukup. Kalau kuantitatif itu datanya minimal 100. Kalau kuantitatif, ya. Jadi sangat tergantung dari datanya, ya. Kalau Anda risetnya kualitatif, mungkin wawancara informannya 5 orang sudah bisa mewakili, ya. Jadi sudah bisa diterima lah sebagai tesis, ya. Tapi kalau kuantitatif itu mungkin sekitar 100 sampel, ya. Jadi sampel yang ideal itu enggak ada. Makin banyak sampel yang diambil dari populasi, maka kualitasnya semakin baik. Itu aja, ya. Terima kasih, Prof. Ya. Oke, kita lanjut ke Arba'in, ya. Silakan. Mas Arba'in. Ya, terima kasih, Prof. Silakan. Saya ingin menanyakan, Prof, terkait dengan proposal proyek yang depan akan disusun. Saya ingin merencanakan itu untuk meneliti di Basnas Kabupaten Pasir, Prof, terkait dengan implementasi zakat produktif dan zakat konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi para mustahik di Kabupaten Pasir. Jadi ini mungkin langkah awal, Prof. Memang sebelumnya saya bingung sebenarnya untuk meneliti di mana, karena ada saran Pak Prof sebaiknya itu di Basnas. Nah, saya menggali informasi itu, menggali informasi untuk sementara, mungkin bisa mengangkat judul ini, Prof. Saya minta masukannya dengan Prof untuk terkait judul yang saya susun ke depannya ini, Prof. Terima kasih. Ya, baik, ya. Jadi apa namanya untuk Pak Arba'in, ya. Ini kan pandangan saya pribadi, ya. Jadi topik-topik mengenai zakat, ya, di Basnas, di Lasnas itu sudah cukup banyak dibahas oleh angkatan di atas Anda. Jadi ada angkatan virtual yang pertama ini hampir, ya, hampir katakanlah mungkin ya 80% itu risetnya mengenai Basnas dan Lasnas, ya. Nah, ini kekhawatiran saya aja. Saya khawatir kalau terlalu banyak topik itu nanti di paskanya nanti takutnya ditolak karena sudah terlalu banyak dan jenuh, ya. Ini aja warning dari saya aja, ya. Tapi kalau untuk
mau diteruskan silahkan ya. Tentu nanti kewenangan itu ada di Pasca ya. Apakah topik seperti ini masih boleh atau tidak ya. Karena kebijakan di sana ya. Jadi kalau topik mengenai zakat produktif ya, zakat konsumtif itu di Basnas, di Lasnas itu sudah cukup banyak ya. Jadi ya memang bisa juga mungkin di daerah di sana belum ada ya apa namanya objeknya ya, tempatnya mungkin ada baru di Bangka ya. Kalau Mas Pak Arbain di mana posisinya? Saya di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Kalimantan ya. Kemarin di Kalimantan tuh di Berau. Berau jauh nggak tuh? Jauh banget. Jauh. Jadi kalau ada kemarin yang di Berau itu sudah ada kemarin baik yang menghimpun dana wakaf, kemudian menyalurkan ya itu sudah ada. Tapi nggak apa-apa, coba aja. Jadi jangan ini juga dengan yang saya sampaikan ya. Begitu saya sampaikan ini sudah banyak di apa namanya di level angkatan Anda sebelumnya, kemudian menjadi Anda tidak semangat. Ya. Jadi kalau Anda mau lanjutkan silakan ya. Tapi warning dari saya kan cukup jelas ya. Jadi topik ini sudah banyak dibahas oleh Basnas di cabang lain. Ya. Misalnya ada kekhawatiran karena ini sudah banyak, dianggap jenuh, khawatirnya ditolak. Itu hanya pandangan saya pribadi. Ya. Tapi kebijakan ada di Pasca. Ya. Jadi kalau mau dilanjutkan silakan, nggak apa-apa. Ya. Silakan ditulis apa namanya sesuai dengan panduan. Ya. Jadi nggak mesti juga. Jadi kita harus siap mental. Ya. Apa yang saya maksud siap mental? Anda ajukan judul ini, mungkin ditolak. Yang lain pun juga begitu. Ya. Pokoknya tadi Mas Faisal, ya mungkin menurut saya udah bagus topiknya, menurut saya kan. Kebetulan saya juga dari Minang juga kan. Mungkin oleh Pak Saiful dia merasa nggak ini, merasa nggak bagus topiknya, bisa saja. Ya. Jadi apa namanya? Judul yang kita bahas ini saya ingin mengatakan tentu tidak ada garansinya ya mesti lolos di Pasca ya. Jadi, jangan ya karena kebijakan mutlak di sana di Pasca. Tapi selama ini topik-topik yang kita ajukan itu masih mulus ya, masih jalan. Makanya saya mulai khawatir nih. Jadi angkatan ini kalau masih banyak membahas zakat produktif ya di Basnas, ini kekhawatiran saya aja ya. Jadi silakan Pak Arbain dilanjutkan saja ya, lanjutkan ya. Ini Pak Prof, sebenarnya ada dua wacana. Nah, yang kedua ini terkait dengan UMKM yang ada di Kabupaten Pasir. Kira-kira itu gimana juga pandangannya Pak Prof? Kalau tentang UMKM gitu kan? Ya itu semuanya bisa. Yang penting di latar belakang Anda bisa membuat suatu bidikan, ya problem yang menarik, problem yang seksi, ya. Jadi kata kuncinya di sana. Bagaimana Anda membuat bahwa riset ini penting. Ya. Jadi ada problem di sana, ada masalah di sana, ada masalah yang harus kita riset. Itu juga menjadi kata kuncinya. Jadi belum tentu judul-judul yang jenuh pasti ditolak, belum tentu. Mungkin Anda membuat latar belakangnya bagus, ya. Jadi seksi ininya, ya. Anda coba simak video yang saya bagikan itu. Ya, ada video yang saya bagikan itu. Reviewer dia akan membaca dulu abstrak. Abstraknya menarik atau enggak? Oh menarik. Baru dia penasaran. Dia lanjut ke latar belakang. Latar belakangnya ada nggak yang menarik? Yang membuat reviewernya itu interest, ya. Oh,
beda dengan yang lain. Kalau ada, makanya dia bikin dengan kata kunci. Dan kata kunci kita harus menunjukkan kita istimewa. Ya. Ada keunikan ya yang mau kita tawarkan. Ya. Itu Anda ingat itu. Makanya saya share video itu karena video itu cukup bagus untuk menstimulus Anda membuat latar belakang. Jadi ada paragraf demi paragraf itu membuat review itu penasaran ya. Makin dibaca makin penasaran karena ada pernyataan-pernyataan yang memancing ya, membuat dia interest terus ya. Tapi kalau pernyataannya statementnya umum semua ya, ibarat gelombang itu datar semua, dia malas dia tolak aja tuh. Nggak ada bobotnya gitu-gitu aja gitu kan. Kalau saya baca proposal gitu juga, penduduk Indonesia adalah minoritas Muslim, ya, terkenal dengan budayanya, ya. Kalau gitu-gitu aja udah malas saya baca tuh, ya. Karena nggak bicara data dia, semestinya bicara data. Indonesia mayoritasnya Muslim. Data tahun 2021 menurut BPS, ya, jumlah penduduk Indonesia adalah 275 juta jiwa, ya. Dari 275 juta jiwa ini 85%-nya adalah Muslim atau setara dengan sekian juta. Enak kita bacanya, dia bicara data, ya, bicara ilmiah, itu akademik. Jangan yang common sense, ya, statement umum, ya. Perbankan sedang berkembang dengan pesat di Indonesia, itu statement umum yang udah basi juga tuh, ya. Jangan Anda pakai lagi gitu kan. Nah, kalau berkembang jelaskan. Perbankan Indonesia berkembang sangat pesat mulai tahun berapa. Ini dibuktikan dengan berkembangnya perbankan syariah yang tadinya tahun sekian, tahun 2020 umpamanya 2010 hanya 3 bank syariah. Sekarang sudah menjadi ada 15 bank syariah. Unit usaha syariah tadinya sekian menjadi sekian. Jadi ada angka yang bicara, ya, berkembang pesatnya itu seberapa pesat, seberapa persen, itu bisa dikuantitaskan. Itu namanya riset yang bagus latar belakangnya. Jadi bicara data, ya. Dia bukan menghayal. Ya, kalau tadi menghayal itu, ya, nggak ada datanya, ya, itu namanya menghayal. Ya. Itu yang saya bilang, kalau Anda bagus membuat latar belakang itu, orang akan semakin tertarik. Contohnya yang berkaitan dengan Muhammadiyah, ya, contoh, ya. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang terunik di dunia. Karena leadernya, ya, CIO-nya tidak ada yang digaji. Pimpinan pusatnya tidak ada yang digaji. Meskipun dia mempunyai aset rumah, ya, aset sekolah, ya, tanah sekian juta. Itu orang penasaran jadinya. Wah, kok bisa? Masa CIO-nya, pimpinan pusatnya nggak digaji, tapi asetnya banyak. Gimana ceritanya? Nah, itu dia makin lama makin penasaran. Ya. Tapi kalau kitanya umum aja, ya, Muhammadiyah ini sudah berumur lebih kurang ya 3 dekade, ya. Nggak ada stressing yang kuat untuk membuat statementnya. Gitu Pak Arbainnya. Jadi silakan dilanjutkan, ya, topik-topik yang ada. Jadi kalaupun lanjut Bu Lisa, silakan. Baik, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu, apakah kalau penelitian kita kualitatif juga perlu variabel penelitian, Prof? Yang pertama. Setelah itu kemarin saya terkendala untuk mencari jurnal Scopus, Prof. Mungkin bisa kasih tips untuk mencari jurnal Scopus. Setelah itu, jika saya itu meneliti lingkupnya instansinya itu provinsi, Prof, ada berapa kabupaten kira-kira yang harus saya ambil datanya, Prof?
Gitu. Sekian, terima kasih. Ya, ini Bu Lisa ya. Jadi yang pertama riset kualitatif. Ya. Kalau kualitatif sudah dipastikan tidak ada variabel. Ya. Jadi terminologi variabel hanya dikenal dalam riset kuantitatif. Ya. Itu yang pertama. Kemudian mengenai Scopus, memang kalau untuk bisa mengakses ke Scopus, itu biasanya melalui lembaga pendidikan. Ya. Mungkin nanti Anda bisa tanyakan ke Pasca, apakah Pasca ini punya apa namanya punya akses enggak untuk mahasiswa ya ke Scopus. Ya. Jadi kalau di perguruan tinggi lain itu biasanya kampusnya membeli hak akses itu, dan nanti dibagi-bagikan ke mahasiswa, gitu ya. Jadi sehingga mahasiswanya bisa mengakses jurnal yang ada di Scopus. Ya. Jadi kalau enggak, ya Anda bayar sendiri. Ya. Tapi kalau 1-2 orang mungkin saya coba membantu secara pribadi kalau ada yang butuh jurnal Scopus dengan topik apa. Ya. Jadi apa namanya, kemudian bagaimana supaya untuk bisa memperoleh datanya secara cepat. Ya. Jadi kemarin sebetulnya saya janji untuk mempraktekkan yang namanya post view. Ya. Tapi ini kayaknya nggak sempat. Ya. Tapi di YouTube ada. Ya. Jadi di YouTube ada bagaimana cara memperoleh apa namanya, mendownload data yang ada di Scopus melalui post view. Atau ada juga namanya melalui the release or perish. Ya. Jadi banyak tutorialnya di YouTube. Jadi kalau kelas ini ada grupnya, nanti mungkin saya kirim linknya. Ya. Jadi link apa namanya tutorial. Ya. Tapi kalau 1-2 orang bisa saya bantukan. Makanya Bu Lisa butuh data jurnal Scopus topik apa, ya. Kira-kira judulnya apa, Bu Lisa? Topiknya. Masih di-unmute, Mbak Lisa. Ya. Maaf. Kemarin saya ambil judul tentang analisis pertumbuhan zakat pada aplikasi zakat online Indonesia Dermawan, punyanya Aksi Cepat Tanggap, Pak. Punyanya ACT. Ya, berarti kan intinya topik di Anda mengenai zakat digital. Ya. Betul, Pak. Zakat digital atau zakat elektronik, ya, itu bisa dicarikan di Scopus, ya. Di kalau Scopus kan jurnalnya nanti jurnal dari mana saja, ya, bisa dari luar negeri, dari Malaysia, dari Brunei, dari manapun bisa. Kalau ini nanti bisa saja saya bantu. Ya. Tapi yang jelas kalau Scopus diakses kan ada ininya, ada apa namanya, ada berbayarnya. Ya. Makanya nanti coba tanyakan di kampus, ada nggak fasilitas untuk mahasiswa akses ke jurnal Scopus. Ya. Coba tanya di Sekretaris Pasca nanti. Ya. Kemudian yang ketiga mengenai agak kurang clear tadi pertanyaan nomor 3 ya. Maksudnya gimana tadi itu? Misalkan saya kan lokusnya itu rencana di ACT, Pak, ya. Nah, sedangkan ACT itu di tempat saya di Palangkaraya itu cuma ada tingkat provinsi, Pak. Belum ada tingkat kota. Nah, misalkan saya mengambilnya tingkat provinsi, kira-kira berapa data dari kabupaten yang harus saya ambil? Berapa kabupaten gitu, nah, Pak? Ya, kalau risetnya, judulnya apa tadi? Analisis pertumbuhan zakat, Pak. Pada menggunakan aplikasi zakat online, Indonesia Dermawan. Ya, berarti ini kan kualitatif ya. Ini kalau kualitatif, kalau umpamanya di Kalimantan itu hanya ada 2 ACT atau 3 ACT, mungkin
semuanya jadikan sebagai objek penelitian. Ya. Kalau di Kalimantan itu hanya ada 3 ya. Jadi karena jumlahnya sedikit, mungkin saran saya skopnya provinsi aja. Kalau di provinsi Kalimantan ada berapa? Oh, saya Kalimantan Tengah, Pak. Ya, kalau di Kalimantan Tengah ada berapa? Kalau ACT? yang tingkat kabupatennya ya, Pak, Nah, sekitar 3 aja, Pak. 3 ya. Oke. Kalau tingkat provinsinya? Provinsi 1, Pak. Tuh, dia ya itu bisa aja itu nggak terlalu jadi masalah ya. Jadi kalau dia kualitatif ya standarnya harus ada 5 ya. Nah, tinggal nanti respondennya ini, respondennya dalam satu ACT kalau bisa 2 atau 3 orang kita wawancarai. 2-3 orang adalah 3 orang di ACT A, 3 orang di ACT B, berarti kan sudah 6 responden ya. Jadi semakin banyak respondennya, informannya itu semakin bagus ya. Nanti tentu akan berbeda-beda antara informan yang lain dengan yang satunya ya. Jadi itu makanya diupayakan informannya banyak ya, atau kalau tidak ya Anda menggalinya harus lebih dalam nanti gitu kan. Jadi meskipun respondennya 5 orang tapi Anda menggalinya betul-betul dalam. Jadi sehingga data yang terkumpul itu banyak. Jadi betul-betul dalam ya. Jadi kita melakukan analisis untuk apa tadi itu? Apa tadi judulnya tadi? Lupa saya. Analisis pertumbuhan zakat, Pak. Dia pertumbuhan Menggunakan zakat. aplikasi online. Dia analisis pertumbuhan zakat. Jadi betul-betul nanti bisa menggali dan punya data juga ya. Jadi pertumbuhannya dari tahun ke tahun berapa nih? Ya. Jadi sehingga datanya banyak. Jadi data wawancara kan bisa juga di-combine dengan data data kuantitatif ya. Jadi hasil wawancara begini. Ini ada nanti data per tahunnya, pertumbuhan setiap tahunnya berapa ininya ya. Atau mungkin pertumbuhannya bisa dilihat dari musim ya. Mungkin pada musim Ramadan ini tinggi ya. Pengumpulan datanya dan pengumpulan zakat dan penyalurannya ya. Jadi bisa dilihat per tahun, bisa per musim ya. Jadi sehingga datanya bervariasi jadi sehingga banyak ya. Begitu Mbak Lisa ya. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Ya, ini semangat ya, jalan terus. Yang terakhir Pak Bahrul Ulum, silakan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Jadi pertama sesuai dengan yang topik yang saya kumpulkan kemarin nampaknya panjang prosesnya, Prof. Proses panjang tentang badan usaha dari yang ya suaranya banyak putus-putus ya. Yang akan diteliti. Juga menyampaikan pada kami zakat mungkin kan udah yang sebelumnya yang sudah banyak untuk apa? Bisa dengar, Prof? Ini agak lumayan ya. Udah bisa dengar, Prof? Itu baru jelas. Jadi awal untuk apa kan topik yang saya angkat adalah badan usaha milik nagari untuk dikembangkan apa syariah. Itu kan menjadi pilot project istilahnya. Ya. Setelah saya pikir juga, Prof, karena rentan waktu nanti jadi tua-tua di kampus ITB Ahmad Dahlan juga yang nantinya
orang 2 tahun, saya jadi 3 tahun kan gitu. Jadi coba untuk beralih lah untuk judul yang akan coba dikembangkan, yaitu rencana sih ke lazismu kota Padang Panjang, Prof. Tapi dalam hal ini kalau mengenai zakat produktifnya atau apanya mungkin udah umum mungkin. Jadi saya ingin mengenai pelaporannya, mungkin akuntansi syariahnya yang mau saya kembangkan gitu, Prof. Jadi kebetulan Prof juga kemarin ada menginginkan judul atau topik yang akan ditentukan ya. Mungkin bisa nggak ini masuk dijadikan di lazismu nanti tentang akuntansi syariahnya yang mau diteliti, Prof. Mungkin itu, Prof, sebagai gambaran. Ya, kalau boleh tahu, Bahrul background S1-nya apa? Dakwah, Prof. Dakwah ya, nanti Dakwah. yakin nggak membahas akuntansinya kan? Nah, ini aja pertanyaannya, kalau Anda yakin Anda bisa mempelajari akuntansi ya, karena ya ada juga kan hal yang sifatnya teknis gitu ya. Jadi bagaimana mencatat, menjurnal ya. Itu kan agak teknis ya. Jadi kalau Anda siap belajar, siap ini ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi ini sebagai warning aja gitu kan. Ada, silakan nanti pertimbangkan ya. Jadi apa namanya, kalau Anda mengambil topik mengenai akuntansinya ya. Tapi ada yang agak ringan, tuh mungkin Anda lebih kepada apa namanya, kinerja dari badan pengawasnya ya. Jadi kita mengevaluasi badan pengawasnya. Apakah badan pengawasnya sudah menjalankan tugasnya ya. Karena badan pengawas di lazismu itu kan ada 2 yang harus diawasi ya. Jadi pengawasan terhadap keuangan dan pengawasan terhadap aspek syariahnya ya. Jadi itu hanya sekedar saran aja ya. Jadi saran kalau memang Anda mau ngambil lazismu. Sebetulnya tidak juga harus mesti di lembaga zakat. Ya. Jadi kalau Anda mau umpamanya apa namanya, di daerah-daerah itu kan masih banyak yang namanya lintah darat. Ya. Lintah darat masih ada. Ya. Ini kan sebetulnya apa namanya, produk salam ini kan bisa memberantas adanya lintah darat ini. Jadi bisa juga kita riset apa namanya, pemahaman masyarakat terhadap produk salam ya, dalam rangka apa namanya, menghindari lintah darat. Pokoknya topiknya itulah ya. Jadi apa namanya, melihat atau mengkaji pemahaman masyarakat terhadap produk salam ya. Atau pemahaman ya masyarakat terhadap produk salam dan praktek ijon. Jadi kalau lintah darat itu kan namanya ijon ya. Nanti kita ini kan nanti itu sifatnya bisa apa namanya, bisa kualitatif, bisa kuantitatif ya. Jadi kita ingin melihat kenapa masyarakat masih menggunakan ijon, padahal sebetulnya BPRS ya, Bank Syariah Indonesia itu kan sudah menyediakan produk salam ya. Jadi kenapa mereka tidak tertarik? Mungkin mereka belum tahu atau mungkin mereka tidak mengerti. Ini kan bisa nanti ketemu dalam risetnya. Ya. Ini sebagai saran aja, tentu Anda yang akan mencerna ya, kira-kira masuk atau tidak ya. Itu sudah bagian juga dari kita membahas keuangan syariah ya.
Jadi kita bagaimana sebetulnya produk salam ini bisa menggantikan posisi yang namanya praktek ijon, ya, praktek lintah darat. Ya. Mungkin itu saran masukan dari kami. Ya. Yang lain, ya, oke. Jadi karena pertemuan ini adalah pertemuan terakhir, tadi sudah saya jelaskan untuk nilai UAS, ya. Jadi minggu depan kita sudah melakukan ujian akhir semester. Ya. Jadi soalnya sudah saya jelaskan dari sekarang. Ya. Jadi soalnya adalah Anda membuat sebuah proposal, ya, penelitian yang terdiri dari bab 1, 2, dan bab 3. Ya. Jadi itu apa namanya soal untuk UAS-nya. Ya. Jadi proposal maksimalnya 25 halaman. Kemudian pengutipan, ya, daftar pustaka itu harus menggunakan Mendeley. Ya. Jadi Anda wajib menggunakan Mendeley. Makanya di grup pernah saya kirim tutorial bagaimana menggunakan Mendeley. Ya. Kalau Anda sudah terbiasa menggunakan Mendeley, maka itu terasa mudah Anda melakukan riset. Ya. Anda sangat terbantu. Ini tidak berantakan kemana-mana. Ya. Jadi satu file, ya, di dalam software Mendeley itu. Ya. Jadi kalau Anda tidak punya manajemen file, nanti jurnal-jurnal Anda kumpulkan, hasil-hasil wawancara itu bisa berantakan kemana-mana. Ya. Jadi dengan Mendeley, semuanya bisa di manajemen. Ya. Kemudian referensi jurnal. Karena ini tesis, maka diharapkan juga menggunakan yang namanya jurnal Scopus, jadi referensi, ya. Jadi jurnal yang dijadikan rujukan tidak hanya jurnal nasional, tapi juga ada jurnal yang terindeks dengan Scopus. Ya. Jadi kalau Anda punya grup, ya mungkin bisa nanti saya kirim juga jurnal-jurnal Scopus yang pernah saya miliki. Ya. Ada zakat, ada wakaf, ya. Ada juga mengenai digital banking, kemudian mengenai, ya, ada beberapa topik lah, ya, mengenai GCG, mengenai ya, ada jurnalnya. Ya, kalau ada yang butuh bisa nanti melalui WA group, ya, itu bisa saya share. Ya. Jadi itu informasi untuk ujian minggu depan. Ya. Jadi ujian minggu depan untuk UAS soalnya itu, ya, jadi sehingga dari sekarang sudah Anda persiapkan. Ya. Jadi tinggal minggu depan, ya, menyerahkan hasilnya. Ya. Jadi dari sekarang sudah diberikan bocorannya, bocoran soal. Ya. Di resminya soal akan dikirim minggu besok, Sabtu besok. Ya. Sesuai dengan jadwal kuliah. Ya. Baik, karena sudah azan juga di sini, karena ini adalah pertemuan terakhir. Ya. Saya selaku dosen metode penelitian, kita sudah ketemu dalam sesinya 6 kali. Mungkin dalam pertemuan ada salah dan kurang, khilafnya secara pribadi. Saya mohon maaf, ya, atas kekurangan tersebut. Ya. Jadi kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.